Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Arifah dengan NIM 23334026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang farmakologi dan farmakokinetik. Pengertian farmakologi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang artinya obat atau racun, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan dan segala aspeknya seperti sifat-sifat obat dan mengenai nasib obat di dalam tubuh. Sejarah farmakologi. Sejarah farmakologi terdiri dari dua periode. Yang pertama, periode kuno. Periode kuno ini ditandai dengan observasi empirik obat dapat dilihat atau dibaca di Materia Medica. Catatan tertua dijumpai pada pengobatan Cina dan Mesir. Pada periode kuno ini ada beberapa ahli farmakologi, yaitu yang pertama Claudius Galen, yang kedua Theophrastus von Hohenheim, yang ketiga Johann Jakob Weber. Selanjutnya ada periode modern. Periode modern ditandai dengan mulai dilakukan penelitian tentang nasib obat, tempat, dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Periode ini muncul beberapa ahli farmakologi, yaitu yang pertama Rudolf Buchheim, yang kedua Oswald Schmiederberg, yang ketiga Berhard, yang keempat Johann J. Abel. Selanjutnya ada ruang lingkup farmakologi. Yang pertama ada istilah farmakognasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman dan hewan yang dapat dipergunakan sebagai obat alami. Yang kedua ada farmakope. Farmakope yaitu buku panduan yang membuat persyaratan kemunian sifat fisik, kimia, dan cara pemeriksaan yang berhubungan dengan obat-obatan. Yang ketiga ada istilah farmakodinamik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang efek kimiawi, fisiologis obat, dan mekanisme kerja obat. Yang keempat ada farmakokinetik, yaitu mempelajari tentang penyerapan atau absorpsi obat, distribusi obat, metabolisme obat, dan ekspresi obat. Yang kelima ada farmakoterapi, yaitu penggunaan obat untuk penyembuhan suatu penyakit. Yang keenam ada toksikologi, yaitu keracunan yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia, terutama yang disebabkan karena pemberian obat. Yang ketujuh ada farmaseutika, yaitu cara penyediaan obat. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat. Yang pertama ada fase farmaseutik. Fase ini adalah fase yang meliputi pembuatan obat, waktu hancurnya bentuk sediaan obat, melalinya bahan obat sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam tubuh. Fase farmaseutik memiliki dua fase, yaitu yang pertama disintegrasi, yaitu tes secara in vitro yang dilakukan menggunakan alat uji untuk mencermati tingkat laju tablet pecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Yang kedua ada disolusi, proses di mana suatu sediaan terlarut membentuk larutan dan jumlah obat terlarut dapat diukur menggunakan alat ukur. Yang kedua ada fase farmakokinetik, fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Yang ketiga ada fase farmakodinamik. Fase ini merupakan efek obat terhadap fisiologi dan kimiawi tubuh dan mekanisme kerjanya. Fase interaksi obat dengan reseptor di jaringan target. Prinsip pemberian obat. Prinsip pemberian obat ada 12 benar, yaitu yang pertama, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar dokumentasi, benar informasi, benar pengkajian, benar evaluasi, hak klien untuk menolak, reaksi terhadap obat, dan yang terakhir yaitu reaksi terhadap obat lain. Farmakokinetik.
Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari suatu obat dan kinetika metaboliknya dalam tubuh, termasuk perubahan sementara suatu obat dan metaboliknya obat dalam serum, plasma, darah, jaringan, dan organ target dari waktu ke waktu. Farmakokinetik merupakan keseluruhan proses atau kejadian yang dialami molekul obat mulai saat masuknya obat ke dalam tubuh sampai keluarnya obat tersebut dari dalam tubuh. Proses farmakokinetik terdiri dari 4 proses. Yang pertama, absorpsi, yaitu proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan obat meliputi yaitu rute pemberian obat, formulasi obat, bentuk sediaan obat, kelarutan obat, pH, saluran pencernaan, luas permukaan, makanan, dan kondisi medis tertentu. Yang kedua ada distribusi. Distribusi yaitu proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor, yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar. Yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi adalah pembuangan obat atau eliminasi dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Dapat juga melalui paru-paru, ekskret atau keringat, ludah, payudara, kulit, dan traktus intestinal.